Kita baca di dalam surat An-Nisa, suratnya ibu-ibu, ayat yang ke-34. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi wanita. Wallati takhafuna nusuzahunna fa'izzuhun. Ayatnya panjang sekali. Kalau kita bacakan semuanya lama ya. Kita ambil yang pokok-pokoknya saja. Dinyatakan terhadap wanita, istri, wahai laki-laki, apabila kamu dalam rumah tangga, laki-laki lah yang jadi penasehatnya, jadi pemimpinnya. Tapi apabila sang istri tidak mau dipimpin, bagaimana? Fa'izzuhunna, harus pandai-pandai memberi nasihat. Jadi suami memberi nasihat kepada istri, kepada anak-anak, kepada menantu. Fa'izzuhunna, hendaklah kamu beri nasihat yang lemah lembut, yang baik-baik. Kalau sudah diberikan nasihat yang baik-baik, masih diulang juga hal yang tidak baik itu dinasihati, maka Al-Quran mengatakan wahjaruhunna, pisah tempat makan dan tempat tidur. Dalam bahasa hukum Belanda namanya scheiding. Scheiding van tafel en bed. Tafel itu tempat makan, table dari table, meja, pisah meja makan. And bed, bed itu tempat tidur. Jadi dikenal juga oleh orang Belanda rupanya istilah-istilah dalam hukum Islam. Pertanyaannya, kenapa hukum Belanda itu banyak mengambil dari hukum Islam? Padahal orang Belanda itu menjajah kita ya. Belanda itu pernah dijajah oleh Prancis, Napoleon Bonaparte. Jadi hukum-hukum Prancis itu banyak yang diserap oleh Belanda. Diserapnya karena Prancis ini pernah, Napoleon Bonaparte pernah menjajah Mesir, maka dia pelajarilah hukum-hukum yang ada di Mesir, hukum Islam. Dan Napoleon Bonaparte membawa percetakan ke Mesir. Percetakannya itu asalnya dari mencetak kitab Injil, Taurat di Prancis, tapi bisa dibawakan untuk mencetak huruf-huruf Arab di Mesir. Maka Napoleon itulah pertama kali membawa mesin cetak ke Mesir. Sampai hari ini Mesir paling banyak mencetak buku. Jadi karena dia pernah 3 tahun menguasai Mesir, menjajah, hukum-hukum Islam yang ada di Mesir dia pelajari, maka Prancis menyerap sebagian besar hukum Islam. Setelah itu dia menjajah Belanda. Hukum Islam yang dibawa oleh Prancis tadi diserap oleh Belanda sebahagian. Misalnya saksi kejahatan yang dilakukan orang itu harus 2 orang saksi. Itu diambil oleh Belanda dari Prancis. Prancis mengambil dari hukum Islam, 2 orang saksi. Jadi kalau orang menikah, yang menjadi saksinya harus 2 orang laki-laki.
Kalau perempuan jadi saksinya harus berapa? 4 orang. Jadi satu laki-laki sama dengan 2 wanita. Boleh 1 orang laki-laki, 2 wanita. Jadi saksi itu harus 2 orang. Kalau 1 dianggap bukan saksi. Jadi 1 saksi sama dengan bukan saksi. Tapi kalau 2 saksi, barulah diakui itu saksi. Itu diambil oleh Belanda dari hukum Islam. Yang kedua diambil oleh Belanda dari hukum Islam adalah tentang hal-hal yang harus tertulis. Utang piutang harus tertulis. Disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 281. Hendaklah orang yang berutang itu dicatatkan oleh tukang catat. Utang-utang itu tercatat dengan baik. Itu diambil dari Belanda, ngambil dari Perancis, Perancis mengambil dari hukum Islam. Saya kemarin pergi ke notaris tentang surat-surat tanah, masuklah ke tempat notaris yang terbesar, terbanyak di Pekanbaru ini. Banyak orang yang berurusan dengan dia. Kantornya besar, entah bagaimana tertulis besar-besar di kantor notaris itu surat Al-Baqarah ayat 281-282. Tuliskanlah tentang transaksimu, hutang piutangmu atau harta milikmu, tulislah dengan juru tulis yang telah ditetapkan di suatu daerah. Rupanya notaris itulah pekerjaannya, menuliskan entah hutang piutangnya, entah itu milik tanahnya, rumahnya, dituliskan melalui jual beli, juga melalui notaris. Nah, dari mana diambil? Dari hukum Islam. Nah, jadi Bapak Ibu terhormat, akhirnya Islam masuk ke barat melalui perang pemikiran yang mereka tidak sadari. Akhirnya orang-orang barat sekarang tidak sedikit jumlahnya yang masuk Islam. Masya Allah. Melalui apa? Perang pemikiran Islam sudah menang. Sebagaimana perang dengan Israel, sekarang orang Islam menang. Ya Allah. Yang lucu itu sekarang itu Prancis itu dia bulan September ini mengumumkan kepada dunia, saya katanya mendukung kemerdekaan Palestina. Lucu tuh Prancisnya. Kenapa? Karena waktu Palestina kalah, ketika Israel bebas menyerang kemana-mana, itu Perancis mengirim senjata ke Israel. Senjata Perancis itu yang digunakan, senjata Perancis, Inggris, Jerman dan Amerika. Itu tuh. Tetapi ketika Israel sudah kalah oleh Iran, baru dia, oh ya, hak asasi Gaza harus dibela. Udah kalah Israel, baru dia mau bela, nggak mau lagi kirim senjata ke Israel karena Israel sudah kalah. Tapi coba kalau Israel menang, nggak mau dia membela Gaza. Masya Allah. Itulah keadilan di dalam otak mereka, itu keadilan bagaimana yang menguntungkan mereka walaupun menerjang dan membelokkan keadilan di dunia. Jadi selagi ada PBB lagi di dunia ini tidak ada keadilan. Kenapa? Karena PBB itu punya hak veto. Di antaranya yang paling jahat menggunakan hak veto itu Amerika. Sudah bersidang berbulan-bulan diputuskan. Nah, inilah yang akan di resolusi yang akan dilaksanakan oleh PBB. Tahu-tahu datang Amerika, saya tidak setuju. Itu namanya di veto. Tak jadi itu. Capek sajalah, sudah sidang berbulan-bulan, hanya dengan satu kali sidang diveto oleh Amerika, tidak setuju, batal itu yang 2 bulan itu, yang sudah bekerja keras, yang adanya mengetiknya,
ada yang memikirkannya, menyusun kata-katanya dengan segala macam, 1 kali sidang, 2 kali sidang, berbulan-bulan. 1 kali sidang terakhir diveto, tidak berlaku. Jadi tidak adakan keadilan. Selagi PBB ada, keadilan tidak ada di dunia ini gara-gara hak veto. Jadi ada 5 negara yang punya nuklir juga punya hak veto terhadap PBB itu. Pertama Amerika, yang kedua Inggris, 3 Perancis, 4 Cina, 5 Rusia. Semuanya itu mempunyai nuklir. Nah, kalau negara yang tak punya hak veto tapi punya nuklir, Pakistan. Pakistan itu dia tak punya hak veto tapi dia punya nuklir. Jadi ketika Pakistan punya nuklir, akan diserang oleh Israel. Oh, insyaallah.